Kalau segitiga sebarang itu apa sih ya? Siti Nadia bisa jawab nggak? Bantu jawab. Segitiga sebarang itu apa sih? Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan ukuran sisinya berbeda. Ukuran sisinya tidak sama ya? Oke, ukuran sisinya tidak ada satupun yang sama dengan yang lain. Tidak ada sepasang sisi pun yang sama panjang begitu ya. Baik, kalau segitiga lancip apa Pak Mas Nur? Segitiga lancip itu segitiga yang salah satu sudutnya itu kurang dari 45 derajat. Kurang dari 90 derajat. Jadi boleh siku-siku? Boleh, Prof? Boleh. Oke, tolong Mbak Vera dikoreksi, Pak Mas Nur benar apa salah? Belum bunyi, Mbak Vera. Ya, Prof. Ya, benar apa salah ya? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Tadi segitiga lancip ya? Merupakan segitiga yang salah, yang apa? Salah satu sisinya kurang dari 90 derajat. Kemudian saya tanya, boleh nggak siku-siku begitu? Segitiga lancip boleh nggak ada sudut yang siku-sikunya begitu? Itu pertanyaannya. Mbak Peri gimana jawabannya? Boleh Boleh. mungkin. Tapi Boleh. tidak yakin. Boleh mungkin katanya ya. Pak Agung, tolong komentari. Segitiga lancip ya, Prof? Ya. Dari pengalaman saya, segitiga lancip itu ketiga sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat atau membentuk sudut lancip. Oke. Sedangkan sudut... Sebentar, stop. Pak Agung menyatakan bahwa segitiga lancip itu segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Berarti statementnya Pak Mastur salah apa benar? Katanya boleh siku-siku gitu. Benar apa salah? Jangan merasa nggak sopan ya. Menyalahkan orang jangan merasa nggak sopan itu. Gimana Pak Agung? Salah, Prof. Salah ya. Jadi semua sudutnya harus lancip. Iya. Semua sudutnya harus lancip, itu segitiga lancip namanya. Ya. Nggak boleh ada satupun yang sudutnya siku-siku atau tumpul, itu nggak boleh. Jadi semua sudutnya harus lancip, itu baru disebut segitiga lancip, begitu. Baik, terima kasih Mas Agung. Baik, Nah, Prof. sekarang saya ingin nanya ke Mbak Aulia. Segitiga siku-siku itu apa? Iya, Prof. Kalau menurut saya, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki besar sudutnya 90 derajat. Satu apa dua? Satu. Satu saja. Nggak mungkin semuanya siku-siku ya? Iya, Prof. Kenapa nggak mungkin? Karena bentuknya nanti tidak menjadi segitiga, Prof. Iya, kalau semuanya siku-siku jadi berapa jumlahnya? Jumlahnya menjadi 4 sisinya. Gimana, Prof? Kalau semua sudut dalam segitiga itu siku-siku, jadi jumlah sudutnya jadi berapa? Jumlah sudutnya ketika
Ya, ketika sudutnya siku-siku semua, Oh, jadi berapa ya, Prof? segitiga itu ada berapa sudut? Ada 3 sudut. Masing-masing siku-siku, masing-masing 90 derajat. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 27 derajat. 270. 270 derajat. 270 derajat. Padahal segitiga jumlah ukuran sudutnya berapa? Oh, 180. 180 derajat. Ya, harusnya 180 itu sampai 270. Jadi impossible. Gitu ya. Jadi nggak mungkin tiga-tiganya siku-siku gitu. Jadi kalau udah satu siku-siku ya sudah. Yang keduanya nggak mungkin ada lagi siku-siku gitu ya. Hanya satu pada segitiga itu. Oleh karena itu definisi segitiga siku-siku bunyinya jadi merupakan segitiga yang satu sudutnya siku-siku gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Alvin, siapa barusan? Ini namanya nggak lengkap di sini ya. Sebentar deh. Ini harus dihapus ini sebentar. Ya, oke. Mbak Aulia ya, Aulia Alfatin. Baik. Siti Nadia udah tadi ya. Yang belum Mbak Revian nih, Mbak Revian. Kalau segitiga tumpul itu apa ya? Segitiga tumpul itu yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, Prof. Nah, salah satu ya. Salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Kalau mau dibalik nih, segitiga tidak tumpul, itu apa artinya? Segitiga tidak tumpul, Prof. Ya, bukan segitiga tumpul, itu apa jadinya? Maksudnya, Prof, bentar. Bukan ya? Kan tadi segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul, begitu ya? Ya. Atau lebih dari 90 derajat. Kalau begitu segitiga tidak tumpul itu segitiga apa? Segitiga lancip. Itu masalah satu. Lancip masalah satu. Supaya kalimatnya benar terus, benar semuanya. Untuk semua keadaan. Segitiga tidak tumpul jadi apa? Segitiga siku-siku. Ya boleh, tetapi itu kan menjadi kasus. Anda menjawab harus berlaku untuk semua. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Segitiga tidak tumpul itu segitiga apa? Negasi dari yang tadi aja. Semua sudut, salah satu sudutnya tumpul. Negasinya apa? Segitiga sama sisi, Prof. Apa ya? Gak tahu, Prof. Jadi kalau segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul ya. Maka negasinya adalah segitiga tidak tumpul adalah segitiga yang semua sudutnya tidak tumpul gitu. Ya. Kalau semua sudutnya tidak tumpul pasti bukan segitiga tumpul itu. Ya, jadi kalau hanya segitiga tidak tumpul apa? Segitiga siku-siku benar, tetapi hanya kasus. Segitiga lancip benar, tetapi juga hanya kasus, begitu ya. Jadi segitiga tidak tumpul adalah segitiga yang semua sudutnya tidak tumpul. Oke. Nah, itu mainan kata-kata, itu logika jadinya ya. Baik, segitiga sama kaki apa ini, Mbak Wisnu?
Oke, untuk segitiga apa sama kaki ya, Prof? Ya, Sama kaki itu segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang, Prof. segitiga yang sepasang sama panjang. Segitiga yang sepasang sisinya sama panjang ya, atau dua sisi sama panjang. Baik. Kalau segitiga sama kaki ya tadi ya. Sama sisi apa? Fidanisa, Fidanisa. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, Prof. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Baik. Pertanyaan saya, adakah segitiga siku-siku yang sama kaki? Ada nggak segitiga yang siku-siku sama kaki? Ada, Prof. Ada, nggak ada, Prof. Yang seperti apa? Segitiga siku-siku yang sama kaki yang seperti apa? Tidak ada, Prof. Tidak ada. Segitiga siku-siku sama kaki. Katanya nggak ada katanya. Siapa ya yang bilang? Mas Nur, Prof. Mas Nur. Kalau segitiganya kayak gini boleh nggak nih? Ini siku-siku. Boleh, Prof. Ada berarti. Ini sama panjang ini dengan ini. Ada ya? Ada. Jadi boleh segitiga siku-siku sama kaki. Kalau segitiga tumpul yang sama sisi ada nggak? Nggak ada, Prof. Nggak ada, Prof. Nggak ada. Tumpul sama sisi ya nggak ada lah. Sama sisi pasti lancip ya. Pasti lancip. Nah itu sifat-sifat dari segitiga. Tapi kita ingin tahu dulu luas segitiga itu bagaimana dicari dan dari mana asalnya begitu ya. Nah untuk itu coba perhatikan uraian berikut ini. Segala sesuatu pada mulanya itu untuk mengetahui konsep luas itu berasal dari ini. Persegi ya. Jadi persegi itu ya kalau ini 1 desimeter misalkan. Nah, ini didefinisikan sebagai luas A itu adalah 1 desimeter kubik. Persegi ya, bukan kubik. Luas A itu 1 desimeter kubik. Nah, bagaimana dengan sebuah persegi panjang yang kalau diukur ke sininya ini 1, 2, 3, 4 misalkan di situ ya. Allah hilang.
1, 2, 3, 4, 5 katakanlah. Kesininya 1, 2. Kelihatannya kurang bagus ini. Saya ulang lagi. Satu, dua. Gitu. Jadi segini luasnya 1 ini. Berapa luas keseluruhan ini? Luas B jadi berapa luas B? 15. Berapa? 15, Prof. 15 Dari mana 15? menghitung sejajar kotak kemudian dikalikan dengan 3 baris itu. Ya, ini harus dihitung sana 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 5 juga. Yang ini 5 juga ya. Jadi 5, 5, 5. Jadi luas B-nya adalah 5 satuan kali 3 satuan dan hasilnya adalah 15 satuan luas. Ya. 15 satuan luas. Nah, ketika Anda mencoba mencari luas ini, berapa luas ini? Kata lain ini adalah hasil bagi 2 dari sini. Ya. Jadi kalau saya sebut ini C, jadi luas C berapa itu? Setengah dari luas Setengah Luas B, Prof. luas B ya. Luas B-nya tadi 15, setengahnya jadi 7,5. 7,5 desimeter kubik. Nah, karena ini siku-siku, Anda bisa menulis jadinya ini 5, ini 3, dan luas ini adalah 5 kali 3 per 2. 7,5. Ya, ini luas C. Ini kalau segitiganya siku-siku. Kalau nggak siku-siku gimana? Ini biasanya bisa digeser ya. Biasanya bisa digeser nih. Nah, ketika ini dibuat segitiganya tidak siku-siku, ini bisa dipahami ya, yang sudah ya, saya hapus ya. Saya lanjutkan ini. Saya lanjutkan. Ketika segitiganya seperti ini, ini 3, ini 5. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa itu adalah luasnya 7,5?
Alasnya 5, tingginya 3. Bagaimana kita memberikan jaminan bahwa luasnya adalah 7,5? Mungkin ada beberapa cara ini di sini ya. Coba perhatikan. Anda coba buat garis yang sejajar tapi melalui puncak segitiga ini. Ini buat seperti itu. Berarti ini tingginya berapa? Lebar dari persegi panjang ini berapa jadinya? 3. 15 juga, Prof. 3, 3 ya. Alasnya Lebar juga, panjangnya lebar. berapa ini? 5. 5 juga, Prof. 5. Ya, jadi luasnya 15. panjang kali lebar dengan Yes, Prof. 5 kali 3. Itu yang merah ya. Tetapi yang bawah yang tengah segitiga bagaimana memberi jaminan? Bahwa yang biru adalah setengah dari keseluruhan, bagaimana memberikan jaminannya? Anda lihat, yang ini sama dengan itu. Yang ini sama dengan ini, gitu kan? Ya. Ya. Jadi kalau Anda tuliskan A, B, C, D, E gitu. Ya. Luas ABE sama dengan ini ditambah ini gitu ya. Tambahnya saya kurung aja deh. Luas ABCD sama dengan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini gitu kan. Jadi dua kali ini ditambah ini. Nah, gitu ya. Sedangkan yang di dalam kurung itu ini. Jadi 2 luas ABE. Dengan kata lain, luas ABE sama dengan setengah, ini kali ya, setengah kali ABCD. Sedangkan ABCD-nya sendiri ini alas kali tinggi AT ya. Jadi ini adalah luas ABD gitu. Jadi luas segitiga ABD adalah setengah AT gitu. Ya itu satu cara ya. Apakah ada cara lain? Tolong difoto hasilnya ini. Tolong difoto dulu biar nggak hilang. Udah, Prof. Nah ya. Apakah ada cara lain? Kalau Anda lihat cara lain, perhatikan. Segitiga ini saya ulang lagi. Segitiga ini. Cara yang pertama, Anda boleh membuat setengah dari garis ini. Ini tengah-tengahnya di situ. Nah, ini alasnya saya sebut A.
Kalau tinggi dari sini sampai sini disebut T. Sampai sini. Maka ini berapa ini? Kalau tadi ini tengah-tengahnya. Jadi ini berapa tingginya? Setengah. Yang ini berapa? Jangan ragu-ragu, ini berapa? Berapa ini? Setengah T. Setengah T ya. Jadi ini adalah setengah T. Nah, kalau saya ini tuliskan sebagai ABCD, luas halo? Sudah? Enggak, naik travel jam 11. Mau, tadinya mau saya ajak, tapi udah pulang ya udah. Kalau Anda simak, ini dengan ini sama. Bahwa luas segitiga itu sama dengan luas ABCD. Luas ABCD panjang kali lebar. Panjangnya apa? A, lebarnya? Setengah T. Setengah T. Ini sama dengan setengah AT. Ya. Begitu caranya ya. Jadi segitiga itu luasnya seperempat dari persegi panjang yang dibuat. Begitu. Apakah ada cara lain? Ada. Kalau Anda perhatikan, jadi segitiganya seperti ini. Nanti yang ini bagi dua ini. Yang ini saya sebut A1, yang ini A2 lah. A1 ditambah A2 sama dengan A gitu ya. A1 ditambah A2 sama dengan A. Nah, A1 dibagi dua yang ini. Kalau dibagi dua, kemudian kita garis ke atas dan ketemu di situ. Yang ini juga bagi dua, ini sama. Kita garis ke atas, ketemu di situ. Prinsipnya sama, yang ini kita gunting pindahin ke sini. Kenapa sama? Ya, panjang ini sama dengan itu. Kemudian sudut ini besarnya sama dengan besar itu, sudut itu. Dipastikan bahwa yang ini akan menutupi sana persis gitu ya. Demikian juga yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Sehingga yang kiri bisa digunting, yang ini pindahin ke situ. Persis sama. Nah, kalau ini kita hitung berapa luas ABCD. Jadi luas segitiga itu persis sama dengan luas ABCD tadi.
sama dengan panjang kali lebar ya. ABCD yang ini tadi setengahnya A1, yang ini setengahnya A2. Kalau dijumlahkan berarti setengah A1 ditambah setengah A2 dan jadinya setengah A1 ditambah A2. Nah ini ya, setengah dari alas semuanya. Sementara A1 tambah A2 adalah A. Jadi ini nanti sama dengan setengah A. Jadi sekali lagi yang ini sampai situ nanti totalnya adalah setengah A. Karena semua dari sini sampai sini adalah A gitu ya. Jadi ini setengah A. Nah, dari bawah ke atas sama dengan yang ini. Ini apa tadi? T ya. T. Jadi luasnya panjang kali lebar. Panjangnya adalah setengah A. Lebarnya ini T. Jadi setengah AT juga sama. Begitu ya. Jadi luas segitiga pun tadinya berasal dari luas persegi panjang dan itu akan menghasilkan setengah AT juga begitu. Ini bukan materi SD tetapi materi guru SD ya. Materi gurunya guru SD gitu. Harus tahu ini asal mulanya dari mana begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ini untuk memperlihatkannya pakai gunting aja ya. Tempel-tempel gunting gitu, asal tahu itu bahwa itu setengah begitu. Yang ini tadi ini setengah ini. Ini setengah tahu, kemudian ini juga setengahnya ini dari sini ke sini. Ya, dari ini sampai sini ini setengah itu. Yang ini juga setengahnya yang ini gitu. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan tolong dipotret dulu. Dipotret. Kemudian Anda simpan ya. Pak, bagaimana kalau segitiganya tumpul? Nah, itu sering muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau segitiganya tumpul? Udah ini dipotret ini udah? Sudah, Prof. Nah, ya. Oke, kalau sudah kita beralih bagaimana kalau segitiganya tumpul? Segitiganya seperti ini misalkan. Kalau Anda mencari luas dari segitiga tumpul itu gimana? Katakanlah ini misalkan tingginya ya ini T, yang alasnya A di situ. Gimana mendesainnya itu? Luasnya seperti apa itu nyatanya? Saya minta ada yang komentar dari Anda ya. Saya kasih nama deh, biar nggak bingung. Ini A, ini B, ini C. Tunggu 2 menit. Halo, halo. Kalau nggak ada yang komentar, saya berasumsi Anda tidak ada aktivitas yang ini. Berarti Anda sedang tidur atau sedang ngajar. Dia, Prof. Silakan Pak Agung. Kenapa, Prof? Gimana kalau Anda mencari luas segitiga yang ukurannya seperti ini nih? Segitiga tumpul namanya ini. Gimana?
Mencarinya gimana ini? Itu yang titik apa sih? Titik yang di bawah garis C itu, Prof, bisa dikasih nama lagi nggak, Prof? Boleh? Boleh nggak? Boleh ya, Prof? Kasih nama D lah. Nah, ya. Jadi benar nggak, Prof? Rumusnya itu eh, setengah dikali A setengah dikali dalam kurung A ditambah BD dalam kurung itu, Prof. Nah, dikali T. Ya, terus? Ini luas ABC atau luas ADC? ABC, Prof. ABC. Ya. Jadi ini BD ini ya. Oke, komentar lainnya? Pythagoras kan ya, Prof? Yang BC-nya. Gimana? Kalau sebentar, saya tanya ke Agung dulu. Pak Agung, yang bawah ini luasnya gimana yang bawah? Kenapa, Prof? Kurang jelas, Prof? Yang bawah ini luasnya gimana? Yang bawah Ini yang merah yang bawah. yang AD, Prof. Ini nih yang bawah yang F ini. Yang F. Yang F ini. Kalau yang ini setengah kali alas kali tinggi, Prof. Jadi apa? Apakah seperti ini? Betul, Prof. Betul. Berarti yang oleh Pak Agung dibuat ini luas ADC dong. Padahal pertanyaan Bapak adalah luas ABC. ABC ini luas ini nih. Bukan ADC, bukan yang ini. Tapi ABC. Seharusnya alasnya yang ini ya, Prof. Ya, jadi setengah kali A yang ini, yang AB, Ya. dikali tinggi yang ini. Ya, jadi harusnya setengah AT gitu. Nah, gimana menjelaskan bahwa luasnya adalah setengah AT? Supaya gampang beginilah saya buat ya. Coba perhatikan yang ini. Nah, luas segitiga ini berapa ini? Luas segitiga yang hijau ini berapa luasnya? Berapa luasnya? Empat kali 5, Prof. Setengah 4 kali 5.
Setengah kali 4 kali 5. Setengah kali 4 kali 5. Jadi berapa ini? 10. 10. Sementara kalau full sampai sini ini berapa? Satu, dua, tiga, Setengah kali AB kali DC ya, Prof. Jadi berapa? Setengah kali yang biru ini ya. Ini yang hijau tadi. Kali 6 kali Kali 6. 5. 6 dikali 5. Kali 5, Prof. 5, 6 kali 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi berapa nih? 30. 30. Oh ya, 15. 15 ya. Jadi jelas di sini. Yang ini adalah 10 luasnya dan yang ini adalah 5 luasnya, begitu ya. Ini adalah 5. Dan untuk segitiga yang ini tidak harus dibuat yang tingginya ke sini. Ke sini. Kemudian ini buat ini. Boleh aja, tetapi kan makin sulit ke sana. Nggak ada nampak ininya ya. Nampak satuannya itu ke sana nggak begitu jelas. Ya. Oke, jadi ini cara menghitungnya tadi adalah tetap alas kali tinggi. Tetapi secara kertas gimana? Tolong nih di foto dulu. Foto lagi ya. Baik, Prof. Segitiga ACD, luas segitiga ACD dikurang luas segitiga BCD. Yang mana? Yang di atas, segitiga yang masih yang di atas itu, Prof. Ya, jadi luas segitiga ABC itu tetap sepanjang setengah ini ya. Tapi kalau yang ini mau mencari sisi yang ini agak susah ini. Biasanya pakai Pitagoras itu kan, tapi itu tidak sederhana begitu ya. Baik, kalau sudah saya hapus ini, siap ya. Masih seperti tadi, tetapi saya ingin Anda mencoba tetap pakai kotak apa enggak ya? Enggak usah lah. Ini Nah, kita ingin memodif ini segitiga yang ini, apa namanya, segitiga tumpul ini, kita modifikasi. Tetap ini kita bagi dua ya. Ini dengan ini sama panjang. Kemudian kita coba buat garis sejajar dengan alas. Kemudian yang ini kita coba membuat garis seperti ini. Yang ini gunting, kita tempelkan di sini. Yang ini sama panjangnya atas bawah. Berarti bisa Anda bayangkan segitiga ini pindah ke sana. Segitiga ini pindah ke sini ya. Kemudian segitiga yang ini kita gunting. Dan kita geser yang ini menempati itu. Yang ini menempati ini. Kemudian yang ini menempati yang ini.
Ini juga digunting menghasilkan ini sama. Kalau udah sama berarti kita ini kan hilang yang ini ya. Ya ini hilang. Yang ini hilang dan jadi yang ini menempati sana sudah ya. Saya lakukan pengarsiran deh. Yang diarsir hijau asalnya dari sini. Yang diarsir hitam ini digunting, pindah ke sini. Gitu ya. Dan yang kita consider sekarang adalah segitiga yang ini. Bukan, persegi panjang. Panjangnya apa ini panjangnya? Panjangnya tetap A sebagai alas. Tingginya apa ini? Kalau ini T berarti ini berapa ini? Nah, T. Setengah T. Setengah T. Luas segitiga sama dengan luas segi 4. Sama dengan segi 4-nya panjang kali lebar. Panjangnya apa? Alas. Lebarnya setengah T. Luasnya setengah AT. Nah, ini sama ya. Jadi luas segitiga juga setengah AT. Nah, ini ya mungkin tidak terlalu sering atau jarang lah ya Anda menemukan bagaimana mengotak-ngatik sebuah segitiga tumpul pun bisa menjadi persegi panjang dengan cara seperti itu. Pertanyaan, silakan. Gunting-guntingnya pakai apa? Ya pakai gunting gitu ya. Kertasnya nempel-nempelnya tinggal ditempel saja gitu. Sekarang tinggal telaten nggak ngajarin kayak gini pada mahasiswa atau pada siswa nantinya begitu ya. Ya. Oke. Terus kalau begitu segitiga sudah nggak ada masalah Anda ya mencari luas daerah segitiga itu adalah setengah kali A kali T begitu. Setengah A T, setengah AT. Jadi kayak apapun segitiganya Anda akan selalu bisa menggambarkannya. Ada pertanyaan? Bertanya, Prof. Ya, silakan Bu Irna. Ya, kalau itu yang tidak diarsir ditutup oleh yang mana, Prof? Ya, masih utuh. Yang tidak diarsir itu kan aslinya segitiga. Bagian mana? Kita kan upayanya adalah mengotak-atik yang sana supaya menjadi persegi panjang begitu. Pertanyaan Bu Irna, yang tidak diarsir yang mana, Bu? Yang A yang di bawah yang hitam. Yang ini maksudnya? Ya, itu. Yang A Ya, itu. ini kan Ya. aslinya. Aslinya nanti ini kalau digunting tempelkan ke sini, kalau yang ini digunting tempelkan ke situ, ini ke sana, yang ini ke sini, udah jadilah persegi panjang ini gitu. Itu maksudnya, ya. Jadi menjadi persegi panjang itu yang akan dihitung. Karena apa? Karena persegi panjang lebih mudah hitungnya ketimbang segitiga gitu. Begitu ya? Prof. Oke. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama, Bu.
Ini mah kalau punya tanah Anda melakukan tukar guling misalkan ya seperti itu tukar gulingnya ya. Nanti kan ngumpul lebih bermanfaat ketimbang mencar kayak gitu terlalu jauh begitu. Ubah gitu ya. Oke, kalau sudah kita beralih topiknya ya. Jadi kalau begitu Waalaikumsalam. Iya, udah gimana? Kalau rumah ini di depan pasar, Pak. Depan pasar itu ada, cari aja warteg 24 jam, namanya warteg bahagia 24 jam. Itu yang punya wartegnya juga tahu sih rumah saya gitu. Nggak jauh dari situ, belakang warteg ada bangunan. Lagi di rumah nggak? Ada di rumah. Oh ya, soalnya saya bawa mobil nih, kelewatannya jauh gitu. Iya. Enggak, nanti kasih kabar aja kalau udah di depan warteg mungkin. Kalau udah. Oke, siap. Nona ya? Siap. Waalaikumsalam. Prof, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Udah ngomong banyak nggak kedengaran, diam aja. Udah ngomong banyak sekali. Ya, Prof. Mohon maaf. Nggak ada yang Dikira lagi menulis, Prof. nggak ada yang komentar ya. Bidang datar ini yang Anda ketahui berarti sudah ada ini segitiga, segi empat, poligon, lingkaran, mungkin masih ada yang lain mungkin ya. Nah, yang segitiga itu ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga sembarang gitu ya. Dengan berbagai ragamnya tentu. Kalau segi empat, mungkin Anda mengenali ini ada persegi panjang, belah ketupat, ya, ada jajar genjang, ada trapesium, ada layang-layang. Ada layang-layang. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Dengan berbagai sifat-sifatnya tentu ya ini. Anda bisa mengembangkan, silahkan. Kemudian ada poligon ya, poligon, poliklinik, politeknik, apalagi yang berarti banyak ya.
Poli ini artinya banyak. Poli. Kalau penta itu 5. Pentagon. Kalau poli, poligon ya. Itu segi banyak namanya. Dari sekian banyak, apa yang masih Anda rasakan kesulitan memahami dan kesulitan mengajarkannya kepada siswa? Yang mana? Halo, silakan komentar. Apa yang masih Anda merasa kesulitan dengan bangun datar ini? Kesulitan mengajarkannya dan kesulitan dipahaminya begitu. Halo. Ya, Prof. Kalau menurut saya yang tersulit maksudnya dalam ibarat kata mengajarkan ya, Prof ya, itu lebih ke jajaran genjang dan trapesium, Prof. Mungkin kedua bangun datar ini nampaknya memiliki sifat-sifat yang mungkin bisa jadi ketukar gitu, Prof. Ketika kita tidak sempurna untuk mendefinisikan kedua bangun datar tersebut. Jajar genjang dan trapesium ya. Ya, Prof. Baik. Coba perhatikan ini gambar kembali ya, jajar genjang. Ya, kalau jajar genjang Anda lihat ini sebenarnya kan definisinya sederhana ya. Apa jajaran genjang itu? Segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar, 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi sejajar sepasang-sepasang, 2 pasang sisi sama panjang sepasang-sepasang juga, begitu ya. Dengan kata lain, yang ini sejajar dengan ini, yang itu sejajar dengan yang ini. Sekaligus yang ini sama dengan yang ini, yang itu sama dengan yang itu, gitu. Berbeda dengan trapesium tentu ya. Kalau menggunakan definisi tepat sepasang sisi sejajar, berarti ini hanya mempunyai pasang sisi sejajar seperti itu, ya. Sedangkan sifat yang lain tidak usah dipedulikan begitu. Yang penting tepat sepasang sisi sejajar. Kesulitannya di mana, Bu Alvin? Terkadang suka ketukar, Prof. Mungkin barangkali ketika kita tidak mengingatnya lagi ya, Prof ya.
Oke, jadi ya jangan sampai ketukar juga ya, jajaran genjang ya yang seperti itu. Kalau trapesium yang seperti bawahnya. Meskipun sebenarnya kalau pakai definisinya aliran bahwa jajar genjang itu adalah himpunan bagian dari trapesium, maka definisi yang sejajar tadi bukan tetap sepasang, tetapi minimal sepasang, ya. Minimal sepasang sisinya sejajar. Nah, itu baru dikatakan trapesium begitu. Begitu ya. Jadi jangan keliru ini. Saya di tahun berapa pernah membuat soal seperti ini. Nggak tahu ini bisa Anda simak apa enggak ini. Coba perhatikan ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menyinggung ya. Itu di satu sisi lain saya mempunyai lingkaran yang bundarannya sama. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, Nah, ini A, yang ini B. Pertanyaannya, luas manakah mereka? Luas persegi panjang atau luas jajar genjang? Apabila keduanya dihuni oleh lingkaran-lingkaran yang sama banyak. Sama, Prof. Dari mana Pak Indra tahu sama? Luas jajar genjang itu sama dengan luas persegi panjang. How do you know? Dipotong kayak apa? Kayak tadi waktu Dari pembuktian segitiga. dari lingkaran satuannya, Prof. Dari Ya. satu lingkarannya. Sama. Iya. Ya, oke. Yang lain bagaimana? Sama, Prof. Coba motongnya bagaimana supaya sama? Diambil garis yang membentuk jadi garis tinggi, terus Ya. dipotong, terus dipindah ke sebelah yang
Tapi dari sini ke sana berapa itu? Nanti dari sini R. Nah ini berapa ini? Ini D, ini 2R nih. Ini 2R, ini 2R. Tapi di sini segitu tuh. Jadi nanti boleh seperti ini nih. Ya. Ini R ditambah R, R ditambah R ditambah. Nah ya sebenarnya 1,5 R nih. 3R ya, 3R. Dari sini ke sini. Bisa hitungan lah itu ya. Atau yang ini dulu, ini panjang dari sini ke sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, 6R nih. 6R, yang ini 3R. Jadi ini berapa nih? 6R kuadrat ditambah 3R kuadrat. Ini sama dengan berapa? 36 ditambah 9 R kuadrat. R akar 45. 45 itu adalah 3 akar 5. 3 akar 5. Jadi ini nanti dari sini ke sini adalah R, ini sini R, 2R. 2R ditambah 3R akar 5. Kalau yang tadi 2R ditambah 6R. Nah, permasalahannya 6R dengan 3R akar 5 banyakkan mana itu? Nah, ini yang nanti harus Anda cari gitu ya. Anda cari hitung lagi itu. Karena di 2 lingkaran saja ini udah kelihatan tuh. Ya. Di 2 lingkaran yang ini. Berarti berapa ini? 2 kuadrat dikurangi. Ini dikurangi ya, bukan ditambah ya. Maaf, ini keliru. Jadinya 3. 3 akar 3 ya. 3 akar 3 ini bukan akar 5. Jadi 3 akar 3 gitu. 3 akar 3 yang ini 6R, ya ini 3 akar 3. Jadi 3 kali 1,7. 3 kali 1,7. Nah, ini kurang lebih 5,1 ya. 5,1 R, yang ini 6R. Jelas panjang yang ini nih. Panjang yang ini. Kalau ini lebih pendek gitu. Jadi secara luas itu lebih luas yang atas ya. Jadi kenapa begitu? Kalau Anda perhatikan ini sisanya kan lebih besar yang ini nih. Rongga-rongga ini yang lebih besar nih. Kalau dalam segitiga rongganya kecil-kecil nih. Nah gitu ya. Sedangkan di dalam segi susunan seperti yang atasnya lebih lebar begitu. Jadi yang tidak dihuni oleh lingkaran-lingkaran ini lebih luas yang atasnya. Oleh karena itu daerahnya lebih besar juga begitu. Gitu ya. Ini teka-teki tapi agak susah itu ya. Prof, ini kalau kasusnya dia ada lingkaran ya? Tapi kalau lingkarannya kan sama itu kan. Tapi kalau misalkan dia kosong gitu, bidangnya kosong, nggak ada lingkaran gitu, berarti dia sama ya, Prof, luasnya? Ya, tingginya kan beda.
Kecuali kalau jarak dua sisinya sama, gitu kan. Lihat bahwa menyusun lingkarannya itu dimiringkan, gitu ya. Menyusunnya dimiringkan itu kan lingkarannya kan miring itu, ini yang bawah miring, yang atas tegak gitu ya. Nah itu yang mengecoh ya, kecohannya di situ gitu. Oke. Ya. Terakhir yang ingin saya tegaskan yaitu hubungan Euler ya. Hubungan Euler itu yang seperti ini nih. Titik rusuk sudut. Berapa itu titik sudutnya? Tolong diamati sama Mbak Itali. Yang ini, titik sudutnya berapa ini untuk kubus? 8. Rusuknya? Rusuknya? Itali, rusuknya berapa? Rusuk kubus, Prof. Ya. Bentar, Prof. (12) bukan, Prof. 12. Oke. Ya. Sisi kubus? Berapa? 8 bukan, Prof. Sisi itu apa ya? Oh iya. Sisi itu muka. Oh iya. Muka. Permukaannya Ada 6 sisi, Prof. Manual. 6. 6, oke. Adakah sesuatu yang menarik dari sini? Belum kelihatan. Baik, kalau belum kelihatan. Miranda, ini berapa titik sudutnya? Yang bawah Yang kedua, 6. titik sudutnya. Belum ya. Oke, yang ini. Isna, Nur. Ini merupakan 5 sini. Terus titik sudutnya berapa, Nur? Satu, 2, 3, 4. Ada 5. Rusuknya? Ada 8. 8. Sisinya? 5.
5. Adakah sesuatu yang menarik di sini? Belum. Belum kelihatan ternyata ya. 2, 1, 2. Oh, ini ada lagi nih. 3 ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa titik sudutnya? 10, Prof. 10. Rusuknya? Delapan belas. 18. Sisinya? Loh. Belum kelihatan ya? S tambah T sama dengan R tambah 2 bukan, Prof? S tambah T 6 tambah 8 14 sama dengan 12 tambah 2. Yang ini 6 tambah 5 sama dengan 9 tambah 2. Yang ini 5 tambah 5 sama dengan 8 tambah 2. Oke. Yang ini 10 tambah 10 sama dengan 18 tambah 2. Jadi nanti akan Anda peroleh S ditambah T sama dengan R plus 2. Nah, ini yang disebut dengan rumus apa namanya? Euler ya. Rumus Euler. Apakah penambahan sisi selalu menambah rusuk dan bidang dengan mempertahankan rumus apa enggak? Saya coba yang kubus di pancung pojoknya ya. Yang sebuah kubus di pancung pojoknya. Saya akan buatkan sebuah kubus. Sengaja saya buat biar tidak ini ya, tidak dihapus, hilang semuanya. Yang ini saya coba hapus, tapi saya buat seperti ini. Nah, ini titik sudutnya jadi berapa? Teramati nggak yang atas? Iya, Prof. Titik sudutnya jadi berapa? 10, Prof. 10. 1, 2, 10, 3, Prof. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Rusuknya? 10. 15. 15, Prof. 15. 12, 13, 15. Sisinya? Jadi 7. Jadi 7. Coba rumusnya. Tetap nggak? Tetap, Prof. Sisi ditambah titik sama dengan rusuk ditambah 2. Ternyata bertahan ya. Saya tambah lagi di sini nih. Nah, saya tambah lagi di sinilah.
Sehingga nanti titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya ini saya kira hilang nih. 5. Allah. Jangan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T-nya 12. R-nya berapa? R-nya? 18. R-nya 18 ya. R-nya 18. S-nya? 8. 8. 8. Coba rumusnya jadi gimana? 12 ditambah 8 sama dengan 18 ditambah. Masih memenuhi ya? Jadi kalau kita nambah dengan cara dipancung itu akan bisa ketahuan. Nah, gagalnya Anda dalam membuat Euler ini ketika berhadapan dengan tabung dan kerucut. Ya. Tabung dan kerucut. Tolong ini dipotret dulu sebelum saya hapus. Sudah, Prof. Sudah ya. Oke. Nah, gagalnya di mana ketika menanyakan ini? Berapa kerucutnya T, R, dan S? Berapa TRS-nya? Seringkali Anda mengatakan di tabung bahwa titik sudutnya 3 katanya, ini, dan ini. Rusuknya 1, 2, 3, 3 juga. Sisinya 2. Ini nggak memenuhi. Karena yang disebut rusuk itu adalah pertemuan bidang dengan bidang ya. Pertemuan antara bidang dengan bidang tapi harus lurus. Kalau ini lengkung ini harus lurus kayak gini nih. Jadi kalau kertas itu hasil dari melipat ya seperti ini misalkan. Nah, ini hasil melipat yang seperti ini misalkan ya. Jadi lurus ini. Nah, kalaupun mau dipaksakan yang ini itu asalnya dari sini. Tuh. Satu, 2, 5, 6 gitu. Jadi rusuknya itu tak hingga. Sisinya juga banyak sekali jadinya gitu. Karena ini dihitung tuh. Setiap pojok itu dihitung banyak sekali. Titik sudutnya juga sama menjadi banyak lagi gitu. Nah, ini sebenarnya seperti itu gitu ya. Nah, ini banyak buku-buku dari Intan Pariwara atau apa gitu ya yang di tengah Jawa Tengah itu sering membuat soal kayak gini tapi terjebak ya. Jadi membuat RTS yang ini mestinya adalah untuk ruas garis ya. Tidak berlaku untuk lengkungan.
Paling ini lingkaran yang ini bisa dipandang sebagai poligon segi banyak peraturan itu boleh gitu. Segi 100, segi 1000 gitu bisa gitu ya. Tapi ketika melingkar menjadi banyak sekali gitu. Nah, ini salah kaprah yang sering dibuat gitu ya. Kawan-kawan berhadapan dengan soal yang seperti ini. Baik, minggu depan tolong disiapin untuk ujian. Tadinya mau hari ini, tapi saya belum menyiapkan soalnya ya. Materinya apa ya, Prof? Materinya matematik SD. Kapsel SD ya. Ada pertanyaan, silahkan. Prof, maaf Prof, tadi ada yang belum jelas. Ya, luas persegi panjang kan Prof ya? Ya, Itu berlaku untuk semua Prof, maksudnya walaupun di bidang itu nggak ada lingkaran sama sekali gitu. oh enggak, hanya yang ada lingkaran saja. Jadi ketika posisinya apa kosong gitu bidangnya, nggak ada bidang lain, berarti dia sama ya Prof? Ya tergantung jarak garis yang sejajar atas dan bawah sama apa enggak. Oh ya, Kalau itunya sama ya sama begitu ya. ya Prof. Tapi kalau itu merupakan bentar. Merupakan ujung-ujung sedotan yang dihubungkan dengan benang. Ingat nggak? Ujung-ujung sedotan yang dihubungkan dengan benang. Itu coba praktekkan. Recording in progress. Tiga itu kan kategori pekerjaan begitu. Jadi itu nanti Pak Cepi tentu punya bahan yang memadai untuk mengembangkan aplikasinya. Nanti mudah gitu ya. Nanti mereka di dalam hal ini kali saran saya yang terkait dengan kasus kita sebagai PT NBA, kita
Miranda masih bingung? Kalau yang bagian lingkaran iya, tapi kalau yang apa? Kalau dia bidangnya kosong, insya Allah enggak. Tapi kalau pas tadi pembuktian yang jajar-genjang isinya lingkaran itu, ya masih bingung, Prof. Oke, coba perhatikan sekali lagi nih ya. Undang-undang keuangan negara itu tulisannya kecil gitu ya. Dan menunjukkan memang ada yang menyebutkan tapi apa kita bisa memanfaatkan apa hanya terkait dengan tadi implementasi yang tadi Coba perhatikan ini. Jadi dari sini sampai sini ini akan sama dengan 6R yang ini ya. Kelihatan? Tapi Iya, Prof. lihat yang ini R, yang ini R, tapi yang ini apa ini? Ini berapa ini jadinya? Pakai Pitagoras ya? Ya, jadi ya, Si miring. R, yang ini R gitu kan. Jadi yang ini 2R kuadrat, 4R kuadrat kurang R kuadrat. ya, 4R kuadrat dikurangi R kuadrat. R akar 3 kan? R akar 3 gitu. Jadi nanti ini akan R ditambah R akar 3. R ditambah R ini 2R. R ditambah R tambah 2R tambah ini 1,7 R, jadi nanti 3,7 R. Lihat, yang ini 4R tuh. Beda ya. Dari sini udah beda nampak, apalagi kalau ke atas gitu. Oh iya, Prof. Jadi udah kelihatan di sini tingginya berbeda. Padahal luas jajar genjang kan alas kali tinggi juga. Jadi 6 kali 3,7 R, yang ini 6 kali 4 R gitu. Jelas beda luasnya ya. Iya, Prof. Makasih, Prof. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan saja ya dan waktunya. Tapi kalau masih ada boleh, silakan. Kalau itu kan itu merupakan pilihan kalau tidak salah ya.
Mangga atur nuhun. Kita cukupkan aja ya. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Oke, mangga nuhun. Oh ya, tugas lupa saya satu ya. Satu, buat ringkasan ya, bagaimana Anda memahami geometri ini. Ya. Ringkasan dari awal sampai akhir tentang geometri ya. Geometri ruang maupun geometri datar. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Semangat teman-teman. Wow, ada UTS. Ini Kirain levelnya bakal 2 kali lebih susah dari soal Prof Wahyudin deh kayaknya. Kirain nggak ada UTS. Ini udah selesai ya?